Selamat berjumpa untuk mahasiswa Universitas Terbuka pada mata kuliah Struktur Aljabar PEMA 4315 pada materi Teori Himpunan. Di dalam materi Teori Himpunan ada sub materi yaitu Notasi Himpunan. Himpunan yang didefinisikan di sini merupakan kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi anggota-anggotanya itu terdefinisi dengan jelas. Misalnya, himpunan presiden pertama perempuan di negara kita Indonesia. Di sini jelas yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi jika himpunan wanita-wanita cantik, ini wanita-wanita cantik tidak terdefinisi dengan jelas karena kriteria cantik untuk setiap orang berbeda, sehingga himpunan wanita cantik ini bukan merupakan suatu himpunan atau kumpulan wanita cantik ini bukan merupakan suatu himpunan. Lambang atau simbol dari suatu himpunan huruf besar, misalnya huruf A, A besar, atau B, atau huruf H besar, dan sebagainya. Sementara anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya huruf A, A kecil, B kecil, X kecil, Y kecil, dan sebagainya. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E. Jadi A anggota K, artinya A itu merupakan anggota dari himpunan K. Sedangkan bukan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf seperti huruf E lalu dicoret. Jadi A bukan anggota H. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan cara daftar atau tabulasi, dan cara kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Cara pertama dengan cara daftar. Misalnya himpunan P, yaitu himpunan 4 bilangan prima pertama. Di sini anggotanya didaftar yaitu 2, 3, 5, 7. Urutan anggota di sini tidak harus selalu dari yang kecil ke yang besar atau dari yang besar ke yang kecil. Ini urutannya kalau di dalam himpunan yang mendaftar ini boleh diacak. Himpunan dapat juga mempunyai hanya satu anggota yang disebut dengan singleton. Contohnya di sini himpunan minggu. Jadi himpunan nama hari yang nama depannya huruf M. Nah, himpunan ini hanya mempunyai satu anggota yaitu minggu. Himpunan ada juga yang tidak mempunyai anggota, disebut dengan himpunan kosong. Lambangnya seperti ini, jadi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tengah-tengahnya kosong, atau bisa juga dilambangkan dengan seperti angka 0 lalu dicoret. Contoh himpunan kosong ini adalah himpunan orang Indonesia yang usianya di atas 200 tahun. Jelas sampai saat ini belum ada orang Indonesia yang usianya di atas 200 tahun, sehingga himpunan ini tidak memiliki anggota, maka merupakan himpunan kosong. Jika banyaknya anggota dari suatu himpunan itu tidak terhingga, maka kita dapat menuliskannya secara mendaftar itu 3 atau 4 anggota saja dan diikuti dengan 3 titik di akhir dari himpunan tersebut. Ya, contohnya di sini C adalah himpunan bilangan cacah, maka yang dituliskan adalah hanya 0, 1, 2, 3, lalu ada titik 3 di belakangnya. Dan juga contohnya himpunan bilangan asli, hanya dituliskan di sini 1, 2, 3, 4, dan titik 3 di belakangnya. Dan ini adalah cara mendaftar atau cara menyatakan himpunan dengan cara mendaftar pada himpunan bilangan bulat yang anggota-anggotanya tidak terhingga.
Cara kedua dalam menyatakan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya, himpunan A yaitu himpunan bilangan asli. Di sini himpunan A tidak dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, tapi dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan. Kalau dibaca, himpunan A sama dengan himpunan X sedemikian hingga X merupakan bilangan asli. Contoh lain yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah himpunan D, yaitu himpunan X di mana X kurang dari 101 dan X merupakan bilangan asli. Ini dapat juga dinyatakan himpunan bilangan asli kurang dari 101. Atau dapat juga D ini dinyatakan X anggota A, maksudnya A di sini adalah bilangan asli, sedemikian hingga X kurang dari 101. Nah, himpunan D ini kalau dinyatakan dengan mendaftar, ini kan sangat banyak sekali. Makanya dapat disingkat dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh lain adalah himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil bilangan bulat jika dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan seperti ini, yaitu himpunan X sedemikian hingga X sama dengan 2N plus 1 dan N anggota bilangan bulat. Jadi ini adalah notasi pembentukan himpunan dari himpunan bilangan ganjil. Atau dapat juga lebih singkat, himpunan G ini menjadi himpunan 2N plus 1 sedemikian sehingga N anggota bilangan bulat. Atau dapat juga dituliskan sebagai G sama dengan himpunan 2N plus 1 di mana N bilangan bulat. Kalau pada bidang koordinat, misalkan himpunan X adalah himpunan titik-titik yang berada pada sumbu X, maka dapat dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu himpunan pasangan berurutan XY sedemikian sehingga Y sama dengan 0 dan XY anggota himpunan bilangan real. Demikian juga himpunan titik-titik pada suatu garis itu dapat dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Misalkan di sini T adalah himpunan titik pada garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Maka T ini dapat dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu T sama dengan himpunan pasangan berurutan XY sedemikian sehingga Y sama dengan 2X plus 4 dan X, Y merupakan anggota himpunan bilangan real. Demikian sajian materi tentang notasi pembentuk himpunan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya.